Pemirsa, Anda kembali menyaksikan dialog khusus hari ini masih seputar sosialisasi pemilu 2019 dan masih ada Ibu Pusporini dan juga Bapak Mamnun. Saya ke Pak Mamnun dulu ini, Pak Mamnun. Bagaimana cara masyarakat agar bisa mengetahui bahwasanya mereka ini sudah terdaftar di DPT sehingga nanti nggak bingung lagi ini udah bisa nyoblos atau belum nanti kan? Ya, jadi masyarakat yang kemudian ingin tahu apakah namanya sudah masuk di daftar pemilih tetap atau belum, itu bisa menggunakan dua cara, Mbak Intan. Pertama, cara manual, silakan masyarakat bisa datang ke kelurahan, terutama masuk ke kantor PPS ya, Panitia Pemungutan Suara. Jadi KPU itu secara struktural sampai tingkat kelurahan, bahkan nanti pada hari H sampai tingkat TPS itu terstruktur, Mbak, ya, terkomando, satu komando. Jadi kawan-kawan masyarakat yang ada di Kota Kediri, yang ada di kabupaten dan sekitarnya, silakan cek nama Anda di kelurahan. Itu cara manual yang paling mudah, cuma memang harus mengeluarkan biaya tenaga. Atau juga di tempat-tempat strategis sekarang juga sudah ditempelkan DPT. Bisa saja seperti itu. Mungkin di papan RT, RW yang ada di rumahnya. Itu dibukai aja nama saya ada enggak di situ. Kemudian ada cara yang tidak manual atau cara digital ya. Pakai HP, online, pakai HP bisa. Kita kan zamannya digital, Mbak Intan ya. Silakan HP-nya tidak hanya untuk googling yang lain. Nah, sementara ini coba kita googling ke masuknya web KPU. kpu.go.id itu ya. Silakan nanti cari pemilih ya, daftar pemilih, atau dilindungi hak pilih itu. Nanti tetapi kita diminta untuk memasukkan nomor NIK ya, nomor NIK KTP kita masukkan, nanti akan muncul Anda akan masuk ke TPS berapa, alamatnya Anda di mana, itu nanti akan muncul. Nah, dalam hal kemudian kita sudah memasukkan atau bahkan kita sudah ngecek ke kelurahan, ke papan pengumuman tidak ditemukan nama yang bersangkutan, maka mohon dicek ke PPS-nya langsung apakah benar nama Anda tidak masuk. Bagaimana kalau tidak masuk? Nah, ini yang kadang-kadang masyarakat kurang atau belum memahami, bingung, dikira tidak didata, KPU-nya tidak mendata, BPS-nya nggak mendata. Masih ada mekanisme lain di mana pemilih yang tidak masuk DPT ini bisa kemudian memberikan hak suaranya, yaitu kita masukkan ke daftar pemilih khusus namanya. Daftar pemilih khusus. Tetapi jangan lupa, Mbak Intan, bahwa daftar pemilih khusus ini mempunyai karakteristik yang tidak sama dengan DPT maupun DPTB. Bagaimana itu, Pak? Karakteristiknya adalah bahwa pemilih DPK itu diberlakukan tidak sama. Misalkan dia hanya boleh nyoblos di TPS sesuai dengan alamat yang ada di KTP. Kalau KTP-nya Ngambing Rejo, RT sekian, maka cari alamat TPS yang ada di sekitar lokasi itu. Tidak boleh kemudian di TPS Ngambing Rejo, tapi mau nyoblosnya di TPS Kota Bekasi misalnya. Ini jelas tidak bisa, ini sesuai. Yang kedua, dia akan dilayani mulai pukul 12 sampai dengan pukul 13. Ya, kemudian mendaftarkan dulu di KPPS, di TPS untuk didata dulu. Meskipun nanti nyoblosnya jam 12, paginya bisa daftar dulu untuk kemudian dimasukkan di PK. Jadi tidak ada kemudian hak warga negara yang hilang hanya karena secara administrasi tidak tercatat di dalam daftar pemilih tetap. Kami sesuai dengan aturan yang ada bisa memasukkan nama-nama pemilih yang belum terdaftar tersebut ke dalam DPK tadi. Nah, yang terakhir ini ada istilah DPTB, daftar pemilih pindahan. Daftar pemilih pindahan ini adalah daftar pemilih yang sudah terdaftar di dalam DPT, tetapi karena sesuatu hal pada hari H tidak bisa nyoblos di mana dia terdaftar di DPT-nya. Kita sudah terdaftar di Ngambing Rejo misalkan, tetapi pada hari H ternyata dia ada keperluan yang harus dilakukan di Jakarta sana, maka dia tetap bisa nyoblos di Jakarta. Ini mekanismenya pakai yang namanya A5, formulir pindah pilih. Jadi nanti lapor ke sini atau bahkan bisa lapor langsung ke Jakarta kalau tidak sempat.
KPU Jakarta atau PPS Jakarta. Jadi prinsipnya tidak ada pemilih kemudian yang tidak dilayani, semua akan terlayani. Anda tidak terdaftar akan kita layani pakai mekanisme DPK. Anda berhalangan pada hari H, silakan pakai mekanisme A5. Baik, dan dipastikan hak pilih suara itu harus tersampaikan begitu ya Pak Mamnun ya. Oke, kalau sudah mengetahui kita sudah terdaftar di DPT Bu Puspo, lalu apa yang harus dibawa atau dilakukan oleh pemilih saat menuju ke TPS? Ada 3 kategori pemilih yang sudah disampaikan Bapak Mamnun tadi. Yang pertama karena dia sudah terdaftar dalam DPT, nanti pada saat sebelum hari H dia akan mendapatkan surat pemberitahuan dalam bentuk model C6. Ya. Kemudian kalau untuk pemilih yang pindah pilih dia menggunakan formulir model A5. Kemudian kalau yang belum terdaftar baik di DPT maupun DPTB tadi, dia akan bisa menggunakan dengan KTP elektronik. Tapi jangan lupa pada saat datang di TPS untuk pemilih yang sudah mendapatkan C6, pada saat di TPS dia harus membawa C6 dan KTP atau identitas lain. Identitas lain di sini bisa berupa kartu keluarga, bisa juga SIM atau surat keterangan dari Dispenduk atau juga paspor. Baik. Ya. Kemudian kalau misalnya dia tidak membawa tidak membawa KTP, dia tidak bisa dilayani. Berbeda pada saat dia sudah terdaftar dalam DPT, dia hanya membawa KTP saja. Nanti laporan kepada petugas KPPS, dia lapor bahwa saya sudah terdaftar di DPT tapi C6 saya lupa tidak saya bawa. Itu bisa tetap dilayani. Baik. Termasuk juga pemilih yang menggunakan A5 atau pindah pilih tadi sama perlakuannya. Tetapi berbeda untuk pemilih yang belum terdaftar, itu dia harus membawa KTP. Untuk identitas lain tidak diperbolehkan. Baik. Jadi bawa KTP pada pukul 12 ya, di TPS sesuai dengan identitasnya. Ya. Selama surat suara di TPS itu masih ada. Kalau tidak ada berarti nanti diarahkan ke TPS terdekat selama masih dalam satu wilayah kelurahan atau desa sesuai dengan KTP-nya. Baik, oke. Nah itu tadi pemirsa banyak sekali informasi dan juga wawasan seputar pelaksanaan pemilu 17 April 2019 mendatang. Semoga informasi yang disampaikan baik oleh Pak Mamnun maupun Ibu Puspori ini bisa bermanfaat bagi Anda dalam mensukseskan pemilu 2019. Sebelumnya terima kasih Ibu Puspori ini atas waktunya dan juga Pak Mamnun telah hadir di studio JTV hari ini. Baik pemirsa, kita jumpa lagi di dialog khusus episode selanjutnya. Saya Intan Aulia beserta kru yang bertugas mohon pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa. Tiba saatnya Indonesia untuk memilih. Bersama datang ke TPS, salurkan aspirasi. Langsung bebas rahasia, jujur dan adil demi Indonesia damai sejahtera.